Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 6 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita 6 Januari 2026 berjudul Tidak Seperti Kerajaan Duniawi. Ayat ini terdapat di dalam Markus 4 ayat 30 berbunyi, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Kristus mendapati kerajaan-kerajaan dunia itu rusak. Setelah setan diusir dari surga, ia mendirikan panci pemberontakannya di bumi ini, dan berusaha dengan segala cara untuk memenangkan manusia agar berpihak kepadanya. Tujuannya adalah untuk mendirikan kerajaan yang akan diperintah oleh hukumnya sendiri dan dijalankan dengan sumber dayanya sendiri, terlepas dari Allah. Dan ia berhasil dengan sangat baik, sehingga ketika Kristus datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan, ia memandang pemerintahan manusia dan berkata, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Tidak ada sesuatu pun dalam masyarakat sipil yang dapat dibandingkan dengannya. Berbeda secara mencolok dengan kesalahan dan penindasan yang begitu umum dilakukan adalah misi dan pekerjaan Kristus. Ia merencanakan pemerintahan yang tidak akan menggunakan kekerasan. Rakyatnya tidak akan mengalami penindasan. Ia datang bukan sebagai tiran yang kejam, tetapi sebagai anak manusia. Bukan untuk menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuatan tangan besinya, tetapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan untuk orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ia datang sebagai pemulih ilahi, membawa kepada umat manusia yang tertindas dan terinjak-injak kasih karunia surga yang kaya dan melimpah, agar melalui kuasa kebenarannya, manusia, meskipun telah jatuh dan merosot, dapat mengambil bagian dari keilahian. Kristus mengajarkan bahwa gerejanya adalah kerajaan rohani. Ia sendiri, Pangeran Damai, adalah kepala gerejanya. Dalam pribadinya, kemanusiaan didiami oleh keilahian dinyatakan kepada dunia. Tujuan besar dari misinya adalah menjadi korban penebusan dosa bagi dunia, agar melalui penumpahan darah dapat dilakukan penembusan bagi seluruh umat manusia. Dengan hati yang selalu tersentuh oleh perasaan kelemahan kita, telinga yang selalu terbuka terhadap seruan penderitaan umat manusia, tangan yang selalu siap menyelamatkan orang-orang yang putus asa dan berkecil hati, Yesus, Juru Selamat kita, berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dan semua yang menjadi anggota kerajaan Kristus akan mewakili Dia dalam karakter dan watak. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih
atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus mengajukan pertanyaan kepada orang banyak yang mendengarkannya ketika mengatakan perumpamaan tentang biji sesawi sebagaimana ayat inti renungan malam ini di dalam Markus 4 ayat 30. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak memiliki padanan dalam sistem pemerintahan dunia. Kerajaan-kerajaan dunia dibangun di atas kekuasaan, kekuatan fisik, paksaan, dan ambisi manusia, serta bersifat sementara. Sedangkan kerajaan Allah merupakan pemerintahan rohani yang didasarkan pada kasih, keadilan, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran, serta bersifat kekal. Fokusnya adalah perubahan hati dan kehidupan rohani. Bagaimana Yesus menjelaskan misi kerajaan Allah atau kerajaan rohani ini sehingga berbeda dengan kerajaan duniawi? Nabi Yesaya menubuatkan di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Yesus menjelaskan misi kerajaannya melalui nubuatan Nabi Yesaya. Ia datang sebagai penyembuh, pembebas, dan penghibur. Kerajaan Allah hadir untuk memulihkan manusia, bukan menghancurkannya. Sedangkan kerajaan dunia yang dikuasai oleh setan adalah sebaliknya. Nubuatan ini telah dinyatakan Yesus ketika suatu hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri membaca dari Alkitab, dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis sebagaimana Yesaya 61 ayat 1 dan 2 di atas. Kita bisa baca di dalam Lukas 4 ayat 17 dan 18. Bagaimana kerajaan Allah ditegakkan di dunia kita ini? Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 509, paragraf 4 berkata, kerajaan Kristus tidak ditegakkan melalui keputusan pengadilan, dewan atau majelis legislatif, bukan pula melalui dukungan orang-orang besar duniawi, melainkan melalui penanaman sifat Kristus dalam diri manusia melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kerajaan Kristus ditegakkan dengan penanaman sifat Kristus dalam diri manusia melalui pekerjaan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus sendiri dan bukan melalui roh yang lain. Pemerintahan tempat Yesus hidup korup dan menindas. Di mana-mana terdapat penyalahgunaan yang mengerikan, pemerasan, intoleransi, dan kekejaman yang mengerikan. Namun, Juru Selamat tidak mencoba melakukan reformasi sipil atau politik yang menentang otoritas negara. Ia tidak menyerang penyalahgunaan nasional atau mengutuk musuh-musuh nasional. Ia tidak ikut campur dengan otoritas atau administrasi mereka yang berkuasa. Ia yang menjadi teladan kita menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi, bukan karena ia acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia, tetapi karena obatnya tidak terletak pada tindakan manusiawi atau eksternal semata. Yesus menunjukkan bahwa perubahan sejati dari pembaharuan hati setiap individu. Bagaimana dengan kita zaman sekarang ini? Zaman sekarang seperti pada zaman Yesus. Pekerjaan kerajaan Allah bukanlah pada mereka yang menuntut pengakuan
dan dukungan dari penguasa duniawi dan hukum manusia. Tetapi pada mereka yang memberitakan kepada dunia dalam namanya kebenaran-kebenaran rohani yang akan menghasilkan pengalaman perubahan hati, yaitu pertobatan dan buah-buah roh, sebagaimana di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Namun, setan berusaha mendirikan kerajaannya di dunia dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat ini. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, "Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat." Bagaimana caranya kita berasal dari Allah? Selanjutnya, Roh Nubuat masih di dalam paragraf yang sama, The Desire of Ages, halaman 509, paragraf 4 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah." Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Inilah satu-satunya kuasa yang dapat mengangkat martabat umat manusia, dan peran manusia untuk mewujudkan pekerjaan ini adalah pengajaran dan praktik firman Allah. Kita berasal dari Allah sebab menerima kuasanya sebagaimana yang sudah kita pelajari, yaitu oleh Roh Yesus Kristus. Inilah satu-satunya kuasa yang dapat mengangkat martabat kita. Dan peran kita untuk mewujudkan pekerjaan ini adalah pengajaran dan praktik firman Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan." Kejadian 3 ayat 15. Hal ini diungkapkan oleh Allah kepada setan, agar supaya manusia yang berdosa tidak selaras dengan setan. Karena keduanya sama-sama memberontak terhadap Allah. Tanpa intervensi Allah atau tanpa intervensi ilahi, manusia dan setan akan bersatu melawan surga. Oleh karena itu, permusuhan yang Allah adakan adalah anugerah Allah melalui Roh Yesus Kristus untuk mencegah manusia sepenuhnya berpihak pada kejahatan dan menentang Allah. Roh Nubuat di dalam buku The Great Controversy, halaman 506, paragraf 2 berkata, "Kasih karunia yang ditanamkan Kristus dalam jiwa manusia menciptakan permusuhan terhadap setan. Tanpa kasih karunia yang mengubah dan kuasa yang memperbaharui ini, manusia akan terus menjadi tawanan setan, seorang hamba yang selalu siap melakukan perintahnya. Tetapi prinsip baru dalam jiwa menciptakan konflik di mana sebelumnya ada kedamaian. Kuasa yang diberikan Kristus memungkinkan manusia untuk melawan tiran dan perampas kekuasaan." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, siapapun dari kita yang terlihat membenci dosa alih-alih mencintainya, siapapun yang melawan dan menaklukkan nafsu-nafsu yang telah berkuasa di dalam dirinya, menunjukkan beroperasinya prinsip yang sepenuhnya berasal dari surga, yaitu melalui berdiamnya Roh Kristus dalam hati. Kristus mengajarkan bahwa gerejanya atau diri kita adalah kerajaan rohani atau kerajaan Allah, tidak seperti kerajaan duniawi atau berbeda dengan kerajaan duniawi. Ia sendiri adalah pangeran damai, kepala gerejanya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Satu pelajaran yang menguatkan kami bahwa kerajaan rohani atau kerajaan Allah tidak seperti kerajaan duniawi atau berbeda dari kerajaan duniawi. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menuruti hukum-hukum-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Hidup kami disucikan dari hari ke hari dan dilayakkan untuk bertemu dengan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa.
mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.